Berikutnya akan ada sharing dari presiden tim kita dan mungkin ini akan makan waktu agak lama. Soalnya slide-nya banyak teman-teman, jadi fokus ya. Jangan lupa dicatat, oke? Baiklah, kita panggilkan presiden tim member Dr. Ila. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita cepat aja ya karena katanya banyak ya slide-nya ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga yang hadir di sini semuanya naik level 2 kali. Tahun 2024 ini ya. Baik. Jadi untuk teman-teman di sini rata-rata kan sudah sering ikut training ya. Masnya ini saya baru lihat loh, Masnya dari mana? Saya dari Renang. Dari Renang. Kemarin ikut spektakuler. Alhamdulillah. Loh, ini kok nggak ditanyain? Sudah berapa kali ikut spektakuler? Ini tahun kedua. Tahun kedua ya. Kemudian perubahan apa yang sudah Mas lakukan dari spektakuler lalu sampai sekarang? Alhamdulillah masih sama. Masih sama. Ini adalah poinnya ya. Ini yang mau saya sampaikan. Karena di sini coba saya tanya, yang sudah pernah ikut STS lebih dari 1 kali? Lebih dari 10 kali? Lebih dari 20 kali? Lebih dari 30 kali? Yang sudah pernah ikut spektakuler lebih dari 1 kali? Baru sekali. Mudah-mudahan yang sekali ini benar-benar berubah. Betul? Kemudian ada yang, kita nggak ngomongin extravaganza, boleh diturunkan tangannya. Kalau Kak Viola pasti udah lebih dari berkali-kali ya. Nah, inilah yang mau saya bahas. Kenapa sudah ikut STS berulang kali, sudah ikut spektakuler berulang kali, tapi kok nasibnya nggak berubah-berubah, timnya kok nggak nambah-nambah. Ya, ini sebenarnya saya tujukan untuk diri saya sendiri. Karena apa yang saya sampaikan ini saya sampaikan ke diri saya sendiri dulu, gitu ya. Dan itu benar teman-teman ya. Jadi kemarin itu training dari Matt and Megan itu keren banget. Ya, beliau memang benar-benar membangunkan, hey, kita ini udah tahu loh caranya negor orang, ya kan? Udah tahu loh caranya bagi flyer, udah tahu loh caranya nimbang orang, menegur orang, itu kita udah tahu gitu loh. Cuma masalahnya kadang-kadang nggak, ketika mau negor, malas sekali. Ya, apalagi posisinya saya, ya itu terus terang. Jadi kalau misalnya saya, kalau dulu di awal itu benar-benar ya, itu ibaratnya kalau ketemu kucing gitu ya, kucing tuh bisa ngomong, saya ajakin ngomong Herbalife. Dulu di awal-awal Herbalife, betul. 12 tahun yang lalu itu saya memang sampai kayak gitu kerjanya, sampai teman saya bilang, si Ira nih pasti mau ngomongin Herbalife. Kalau sekarang saya merasa saya nggak setiap ketemu orang ngomongin Herbalife loh. Iya, makanya dulu saya 1 tahun itu bisa miliaratin. Semua kuasa Allah, dan Allah itu maha adil. Allah melihat saya jengkang-jengkingnya sampai kayak begitu gitu loh. Makanya dikasih miliaratin 1 tahun. Siapa di sini yang kalau ketemu orang napas di jalan bilang, Mas sudah tahu tentang Herbalife belum? Siapa di sini aja gitu? Saya dulu di awal-awal kayak gitu. Di awal-awal udah gitu dapat mulai ya milianer tim gitu ya, tantang petenteng 100 juta ya gitu ya, itu mulai semangatnya berkurang. Kemudian akhirnya di tahun 2018 gitu ya, mulailah ini kayaknya sudah gak enak di milianer tim ini ya, saya harus presiden tim. Itulah saya melakukan 90 hari kerja. Kalau ada yang lihat di Facebook saya dokumentasikan itu benar-benar tiap pagi. Dan saya memulai apa yang saya kerjakan, saya mengerjakan apa yang saya kerjakan di 12 tahun yang lalu. Saya mulai menegur orang udah nggak pakai tendeng ngaling-ngaling. Udah nggak mikirin nih orang kira-kira bakal ngegampar saya apa enggak gitu ya. Gitu ya. Nah, setelah itu 90 hari kerja benar-benar Allah jadikan saya presiden tim. Saya mulai dari bulan September, Oktober, November ya, kemudian 2018 Desember selesai Januari selesai kualifikasi, reviewnya selesai. Jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman di sini pulang dari event apapun, event itu nggak akan merubah kita. Nggak akan kalau kitanya tidak melakukan perubahan. Nih, caranya. Jadi ketika kita keluar nih, kalau mau benar-benar mau mulai perubahan, nanti keluar dari sini, ketemu orang yang bukan orang Herbalife, cara negornya gini. Saya kemarin tuh agak
sekarang udah enak, agak lemes. Soalnya udah hampir lebih dari 5 orang yang saya tegur gitu ya. Biasanya yang agak kaku di bawah 5 orang. Jadi kemarin tuh mau negur gue gimana ya? Gengsi dong gue udah keren-keren gini gitu kan. Ada perasaan kayak gitu. Apalagi dia hormat banget gitu negur kita kan. Gitu kan. Mau kemana dok? Gitu kan. Gue jadi agak-agak gimana gitu kan. Misalnya dia tahu status kita sebagai dokter di situ kan. Nah, itu akhirnya saya beranikan. Akhirnya, oke lah, bismillah ya. Kan katanya harus membuat perubahan. Akhirnya saya tegur lah bapaknya kan. Pak, bapak tahu sudah pernah dengar tentang Herbalife? Saya lagi survei nih gitu. Udah gitu songong lagi. Dari yang hormat-hormat giliran gue bilang gue mau survei Herbalife, dia bilang, lama enggak? Gitu. Ya enggak, paling nanti selesai kita udah selesai nyampe, saya juga selesai ngomongnya. Gitu kan. Ya Allah, dia orang gitu ya. Dan ternyata tahu nggak jawabannya apa? Aku di Jakarta itu dia nggak pernah dengar tentang Herbalife. Hai orang Jakarta. Sama. Iya. Ini kok nggak bagus banget ya? Ini mau ngomong-ngomong ini baju waktu saya hamil ya. Tapi di syuting dari bawah jadi kan hamil bener. Rusak pencitraan gue nih. Rusak pencitraan gue. Iya. Oke. Dia usaha buat turun berapa? Lanjut Dok. Tenang, ada toksisnya kok. Nggak apa-apa. Taruh aja di Google banget dah. Ya sudah lah, yang penting aslinya kalau saya mah. Gak penting kalau di kamera, yang penting aslinya. Nah, ya, jadi artinya training sekeren apapun gak akan berguna buat kita, buat bisnis kita kalau kitanya tidak langsung melakukan perubahan. Jadi nanti kalau pengen nih, atau mungkin teman-teman nanti saya akan posting di TikTok juga, kalau memang kalian benar-benar pengen merubah keadaan bisnisnya sekarang, silahkan. Setelah dengar ini, matikan handphonenya, keluar lihat manusia, tanya, Bang, udah pernah dengar tentang Herbalife belum? Jadi saya negornya gitu. Udah pernah dengar tentang apa? Iya. Tahu responnya? Apaan tuh? Kata gitu. Nah, Itu apa Bu? Kata gitu ya. Ya kita bilang ini nutrisinya CR7. Udah awal-awal saya tuh kayaknya patah lidah ketika menjelaskan, karena jarang kan. Nah akhirnya setelah beberapa orang, udah ke orang ketiga, saya mulai lancar gitu. Iya, ini makanannya CR7, Ronaldo gitu ya. Ini ada di lebih dari 90 negara. Ya fakta Herbalife yang sering kita buat di HOM, dijelaskan seperti itu. Dan jangan lupa bawa flyer kemana-mana. Ya kemarin itu saya sempat tidak bawa flyer kemana-mana. Sekarang ya saya bawa flyer kemana-mana. Kayaknya saya gondok banget kemarin gak bawa flyer, ya Allah. Ya jadi seperti itu. Nah kemudian mungkin kita bisa masuk ke ini. Yang ini dulu kan tulisan tangan. Tulisan tangan dulu. tulisan tangan Dok. Ya, jadi terima kasih kepada pencipta Zifold Samsung ini ya, karena dia bisa membuat tulisan tangan saya menjadi PowerPoint. Ya, Kalau nggak bisa di zoom aja. Ayo. ada yang bisa baca? Enggak apa-apa. Ini bukan ini dong. Itu tadi. Ya, karena kita pulang dari sini cuma ingat suaranya Dokter Iraja gitu ya. Sama Dokter Ira tadi pakai baju warna apa? Akhirnya keluar dari sini tidak melakukan apapun. Betul? Ya ketemu orang berlalu diliarin aja gitu. Jadi nanti ketemu orang, kita tahu dia bukan nggak pakai pin Herbalife, tanya aja, Bu, bantuin saya survei dong. Ibu udah pernah dengar tentang Herbalife belum? Nggak perlu repot bawa timbangan, nggak perlu. Cukup bilang gitu aja. Dan jangan lupa minta nomor teleponnya, ya. Dan tinggalkan jejak kita. Kalau saya tinggal scan TikTok saya, Bu. Tolongnya di add TikTok saya gitu ya. Tolong follow TikTok saya. Jadi biarkan mereka mengenal dulu tentang Herbalife, biarkan mereka mengenal dulu tentang kita, gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau cuma 1-2 orang mungkin tidak akan berimpact. Tapi kalau kita, nih ya, 100.000 orang, kenapa
Kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa saya akhirnya mau memutuskan melakukan ini? Satu, nanti ada di Grand Y, ada di akhir, nanti akan saya jelaskan kenapa. Karena Indonesia itu cuma 13 juta volume poin, sedangkan penduduk kita 279 juta. Vietnam, matematikanya udah ke ini ya Bang ya? Dah. Vietnam penduduknya cuma 80 juta. Artinya berapa Indonesia? Oke, 3 atau 4 kali lipat. Setengah, sepertiga, jangan 3 kali 4 dong. Kita yang 3 kali 4, 3 kali lipatnya dia. Ya, volume poinnya berapa Bang? 60 juta. 60 juta guys. Artinya ini orang di luar sana masih banyak yang belum tahu tentang Herbalife. Iya kan? Kalau kita bekerja seperti orang Vietnam bekerja, sebenarnya saya udah mulai gimana ya, tersentil waktu Presiden Slim 20K-nya datang. Itu dia seorang profesor, ya filosofer. Dia memang orang-orang yang paham gitu ya. Dan dia itu kayak gitu, kayak saya dulu mulai. Setiap ketemu orang, sudah pernah dengar Herbalife? Sudah pernah dengar Herbalife? Itu waktu dia ngejar kualifikasi 20K. Itu waktu BBC Bali. Sekarang dia ada 20K. Sedih. Ya, silakan sedih, tapi jangan lama-lama, habis itu bangkit. Jadi, oke, berarti nggak ada ilmu yang spesial. Benar-benar nggak ada ilmu baru. Ilmunya lama, cuma semangat dan keinginan yang harus baru gitu loh. Mau nggak ngerjain, mau nggak negur orang, gitu kan? Nah, kemudian ini tadi yang dibilangin Matt sama Megan. Makanya kemarin di training yang setelah kita selesai ini ya, yang keduanya itu cuma ngomongin power gitu. Karena memang manusia itu harus ada pemicunya Bang. Kalau kita nggak ada pemicunya, kita tuh susah untuk mau istilahnya digebrak gitu loh. Gitu ya. Kalau misalnya saya bilang, tepuk tangannya mana? Tapi kalau ada komando seperti ini, kalau saya bilang power, tepuk tangannya, loncat dari kursi, teriak, woi, gitu, oke? Ada komandonya. Komando nanti saya jelasin. Komandonya ini siapa dan siapa yang memberikan komando. Oke. Oke. Yang teriak power diri kita sendiri. Kita yang bilang sama diri kita sendiri, oke, lights, camera, action kalau bahasanya Pak Faisal. Dan itu nggak akan bisa diwakilin sama orang lain Kak. Kalau kakak nggak mengerjakan, orang-orang yang pulang dari sini mengerjakan, itulah yang akan menjadi next level. Dan kalau kita nggak kerjakan, ya nggak akan next level. Fair gitu ya, sampai mati ya. Dengarlah dia. Jadi seperti itu. Jadi yang paling penting inti dari training yang kemarin itu adalah yang paling penting mau melakukan apapun. Karena mau pakai metode apapun, kalau kita ngomong sama orang, kalau kata Marcus, semakin kita makan produknya, kita akan semakin beruntung. Semakin kita banyak bicara sama orang, kita akan semakin beruntung. Itu dia ngomong kayak gitu tuh bukan cuma ngecap doang, dia kan udah ngelalui. Makanya dia bisa ngomong gitu, dan saya udah ngelakuin dan benar. Dan itu memang kalau kita mau naik level, memang itu yang kita lakukan. Ya. Oke, kayaknya power suaranya harus. Memang harus pakai power tenggorokannya. Dan buat for your information, saya sedang demam sebenarnya hari saat ini. Nih. Jadi kalau demam, kita minum obat demam. Ya udah berangkat, nggak ada masalah. Kadang-kadang orang kebanyakan alasan, gitu ya. Kalau buat saya ini adalah sebuah tanggung jawab, gitu. Jadi meskipun ya selama masih bisa jalan, kita jalan. Nah, yang kayak begini, nah inilah yang menjadi pembeda rezeki. Nanti sebenarnya ada di sesi terakhir. Nanti mau saya sampaikan itu trainingnya dari Ari Ginanjar. Tahu? Ada yang kenal Ari Ginanjar? Iya.
Tahu. Mas Hari, Pak Ari. Bukan. Pak Rico. Pak Ari sini dari panggilnya Pak Ari. Pak Ari Ginanjar udah turun 30 kilo. Yeay. Ya, nggak tahu kayaknya coachnya Pak Faisal. Iya, Ari Ginanjar itu yang menemukan ISQ 165. Jadi kami di training kemarin, tapi memang saya nggak bisa share banyak gitu ya, karena itu ada hak kekayaan intelektual. Jadi saya share di sini aja. Catatan saya yang di share ya. Oke. Jadi tadi sebelum saya pindah ke materi kedua, materi pertama tadi udah dapat intinya. Intinya Power. power. Tuh kan, baru juga lewat, udah kagak mau loncat lagi ya. Kan kita mau memberikan kehidupan yang lebih baik. Kalau yang nggak semangat di luar sana, bukan di sini, bukan orang-orang Herbalife. Kita kan mau menjadi mataharinya gitu kan? Gimana kalau mataharinya produk macam lilin? Ditiup langsung, mati aku dokter Ira, aku mau digorok katanya gitu. Nggak ada sih kayaknya yang mau digorok ya, kecuali Kak Juliana kemarin. Iya ceritanya ya, tapi itu lain kasus. Saya belum pernah ada orang ngasih flyer kok semua digorok, tuh belum ada ceritanya kan. Oke. Next dong. Nah ini dia formula untuk sukses. Yang pertama, tujuan yang jelas. Mas, kenapa mau ikut Herbalife? Harus cepet jawabnya. Jadi karena tidak ingin bekerja dengan orang lain sih dok. Saya kunci. Oke. Mbak, kenapa mau ngerjain Herbalife? Awalnya keuntungannya lebih banyak daripada saya bikin kue. Oke, saya kunci. Dikunci ya, jangan dirubah lagi ya, karena nanti berhubungan dengan materi terakhir. Kenapa mau ikut Herbalife? Ya sama ingin perubahan. Ingin perubahan. Perubahan apakah lebih baik atau lebih buruk? Baik. Lebih baik lah dok. Apa kenapa mau ikut Herbalife? Dengan perubahan sama yang punya uang. Kunci ya. Sudah mau jadi tukang bakso tetap seumur hidup. Gak mau jadi tukang bakso seumur hidup. Why? Capek dong. Ada yang jadi. Tisu ya, tisu. Oke, jadi kita harus punya tujuan yang jelas gitu ya. Kenapa? Banyak orang nggak jadi presiden tim karena tujuannya nggak jelas. Jawaban tadi bagus, tapi kurang tepat untuk mengatakan teman-teman ke presiden tim. Karena kalau kerja cuma pengen kerja aja, itu nggak usah jadi presiden tim juga bisa. Berarti nggak pengen jadi presiden tim? Pengen dok. Tahu nggak? Saya dari awal ikut Herbalife, saya mau jadi founder Circle. Iya. Kenapa? Karena saya tahu apa yang bisa dilakukan oleh founder Circle. Saya tahu uang apa yang bisa dilakukan, uang sebanyak itu bisa dilakukan untuk melakukan apa saja. Jadi nggak ada tuh ceritanya saya pengen nggak ada. Saya pengen founder Circle. Makanya saya tanya sama Mbak Marina, saya mau 2 tahun jadi presiden tim. Oke dokter Ira 10.000 ya setiap bulan saya kerjain. 10.000 setiap bulan itu di Biswalk saya. Sekarang udah kehapus ya, karena kan dia 10 tahun dia hapus, 10 tahun dia hapus. Itu 2011 itu hampir 2012 itu semuanya 10.000. Main 10.000. Ceban.com kita orangnya. Dan angka itu nggak akan, ya itulah angka. Makanya kalau orang-orang tuh nggak usah ngomong. Tell your numbers, tell your story. Kasih tahu angka kamu tuh berapa VP, berapa supervisor. Udah kami udah tahu ceritanya. Gitu. Makanya kita sekarang mau mencari pembicara juga kita lihat matriks. Ya jangan asal ngomong aja. VP-nya bagus nggak? Organisasinya bagus nggak? Seperti itu. Ya. Oke. Nah, next aja. Dari yang tadi masih yang diingat apa? Power.
tujuannya. Jangan lagi dengar. Kalau cuma tujuannya Kak Viola udah dapat tujuannya. Bisa dapat uang, turun berat badan. Enak ya misalnya. Kayaknya di situ aja. Ya. Paham kenapa nggak berubah dari spektakuler tahun lalu? Paham? Ya karena tujuannya cuma segitu. Perbaharui tujuannya. Kalau saya kenapa terlihat seperti kok masih nggak ada istirahatnya? Nggak istirahat sih, karena presidennya istirahat. Karena belum founder circle. Mau ganti tujuan 500.000 ya toh. Amin, Mbak Amin. Ya, nanti setelah tujuannya jelas, kita baru mencari caranya. Caranya akan keluar. Oh, makanya caranya keluar. Oke, Dokter Ira, 10.000 per sebulan. Keluar caranya dari Marina. Kan mau jadi presidennya meskipun presidensinya 7 tahun, tapi tujuan saya jelas. Gitu loh. Ya, next. Fokus ke number kita. Berapa orang kita bicara hari ini? Kalau mau hasil yang besar, lakukan hal yang besar. Kalau mau hasilnya banyak, lakukannya banyak gitu. Nggak ada sihir di sini nih, nggak ada sihir. Ya, sama cerita Pak Faisal pun nggak jauh beda. Pak Faisal 3 hari sebelum di Pontianak dia sebar sekian ribu flyer, nggak ada yang datang, tiba-tiba dia lari pagi, dapat Pak Heri jadi presiden dia. It's like that. Artinya kita diberikan karena menurut Allah kita memang pantas, sudah melakukan kerjanya, sudah berdoa, baru dikasih. Itu namanya Allah Maha Adil gitu loh. Saya sering bilang, nggak mungkin orang udah jengkang-jengking tuh selalu nggak kasih, tuh nggak mungkin. Bener. Kalau dia nggak dapat, pasti ada yang kurang. Entah dia kurang kerjanya, kurang doanya, kurang tawakalnya, kurang hubungannya sama keluarga, kurang hubungannya sama yang lain gitu ya. Ada hak orang yang masih dia zolimi, pasti ada. Tapi kalau semua itu dibersihkan, insya Allah aman. Next. Oke. Jadi apa yang gimana caranya kalau ada yang bilang nih, ini kan ini semua di sini yang belum supervisor nih. Belum supervisor ya, belum supervisor. Rasanya nggak enak. Mau tau nggak rasanya biar enak? Abang udah supervisor. Kadang-kadang rasanya nggak enak kan? Iya. Mau nggak tahu rasanya biar enak apa? Apa dok? Ada duitnya. Iya. Ada uang itu selalu membuat kita feel good kan? Yes. Jadi gimana uang itu datang? Nggak mungkin tiba-tiba ditransfer dari surga tuh nggak mungkin gitu ya. Ya caranya kerjakan. Jadi kalau kita merasa nggak enak, keluar bekerja. Kita itu nggak pernah merasa stres dengan kerja keras, nggak ada yang pernah merasa stres dengan kerja keras. Kita stres kenapa? Karena kita nggak ngerjain. Betul? Betul. Harusnya kita nimbang, tapi kita nggak nimbang. Betul. Betul. Iya. Coba kalau kita kerjain, paling yang ada cuma capek, nggak stres. Kita stres karena ya itu tadi harusnya training, nggak training. Stres jadinya. Makanya kita lakukan dulu semuanya. Kita tuh stres karena kita udah tahu apa yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Iya aja dulu. Ya, sepakat ya. Oke, next. Ya kalau mengelola waktu, keuangan itu udah sampai bejebres. Saya rasa Dokter Rizky udah nyampein, leader yang lain juga udah nyampein. Masalahnya eksekusinya doang, Mas, Bu. Ya. Oke. Nah ini lagi skip aja. Ini buat leader. Yang Next. Cepet kali. Ada 2. Cepat kita kan sampai jam 4. Yang apa? Yang kedua. Belum yang gambar. Iya, itu orang Taiwan itu kemarin training kita cuma power bentar-bentar. Serius? Iya, dan itu memang ngaruh. Dia bilang,
Saya nggak mau kalian keluar dari sini kalian nggak ngerjain ya, cuma aja gitu. Apa yang saya berikan gitu. Jadi siapa yang berani nanti keluar dari sini langsung negur orang? Saya. Berani videoin? Berani. Posting di media sosialnya ya. Tag dokter ya. Tag aku ya. Oke. Aku nyesel juga kemarin nggak di videoin. Iya. Kalau ada kan lumayan ya buat ini. Jadi nanti tolong jadi perpanjangan tangan saya biar saya nggak sia-sia ngejebres yang ini. Tolong keluar dari sini langsung action, kirim videonya, kirim ke kita ya. Komita boleh, komita kirim ke media sosial kirim. Jadi kelihatan gitu ya. Siapa yang masih mau media sosial kirim. Ya. Next. Udah langsung gini jawab. Kenapa? Nah, ini dia ya. Jadi training ini, ya, event ini semua tiga orang ini, Juan Miguel, Matt and Megan, sama Pak Ari Ginanjar ngomongnya sama. Betul ya Kak? Ngomongnya saya di sini. Kalau Pak Ari bilang bahasanya Pak Ari, saya nih di sini bukan mau merubah kehidupan kakak dan abang di sini. Tapi saya membantu kakak dan abang membuat keputusan. Keputusan untuk merubah kehidupan. Karena selama ini udah tahu, tapi belum diputusin. Betul? Belum memutuskan mau benar-benar mau melakukan gitu loh. Kalau enggak akan ada di sini. Masih mungkin sekarang udah get team. Ya kan? Kak Viola mungkin sekarang udah mil team. Kalau pulang event langsung negor orang. Betul? Betul. Jadi ini sebenarnya saya ngomong keras begini, ini sebenarnya kan begini ya. Sebenarnya yang kuatnya buat saya. Karena yang paling penting itu saya sendiri. Nah, ini tadi. Setelah mengambil keputusan, kita afirmasi. Afirmasi. Afirmasinya apa? Masnya mau jadi apa tadi? President's team. Lagi mikir cermin tadi dok. Oh, chairman. Gak keluar. Ngomong chairman aja takut. Ngomong aja ya. Ngomong. Ya, jadi President's team itu buat saya buat persinggahan, tapi rupanya enak singgah di sini. Jadi kami santai-santai lah gitu kan ya. Dan makanya kalau saya bilang, kalau saya dulu kerja sampai ke Billionaire Team itu nggak kayak gini kerjanya. Dan saya melihat teman-teman kerjanya kayak saya sekarang. Lah bagaimana mau naik level? Betul? Lah saya nggak naik level, saya di President's Team. Tapi kalau teman-teman mau ke President's Team, gila dong kerjanya. Sama. Kalau sekarang saya sudah cukup di President's Team. Mari kita naik level. Oke, mari kita mulai tegur orang lagi. Mulai dengan pertanyaan, udah pernah dengar tentang Herbalife? Atau apapun lah yang sudah dipelajari. Pokoknya tegur deh tuh orang yang enaknya deh. Kalau saya enaknya begitu kemarin dengerinnya. Karena saya berangkat dari rasa penasaran. Masa iya sih Indonesia 279 juta, VP-nya cuma 13 juta? Ya kan? Sedangkan produk sebagus ini gitu loh. Berarti mereka banyak yang belum dengar. Masih banyak PR kita ya. Pekanbaru ada berapa orangnya Bang? 2 juta. 2 juta. 2 juta manusia di sini. Untuk jadi President's Team cuma butuh sekitar 2.500-an aja. Konsumen. Ya kan? Berarti bisa ada berapa President's Team? Dari Pekanbaru. Hah? 8 atau 80? 40 ya. Iya kan? Sebenarnya bisa jadi apa? Ini aja yang hadir nggak nyampe. Iya, saya Jadi kalau yang hadir di sini nih komitmen serius ya, ketemu sama saya lagi. Paling nggak nih, kan saya kemarin kerja gilanya itu ya. Dari kerja gila sampai jadi President's Team, markir dulu 1 tahun gitu ya. Paling nggak tahun depan udah pada Billionaire Team ya. Amin. Iya dong. Tapi power.
dengerin tadi dokter Ira pakai baju apa ya. Nggak akan ada perubahan kalau kayak gitu ya. Oke, next. Oke. Langsung ke gambar aja. Ya. Kenapa? Karena gini teman-teman. Di sini saya nih bukan mau jadi mentor, bukan mau jadi guru, bukan. Saya ini kan di sini ngerasain apa yang teman-teman rasain kan. Saya ini temen, apa ya, orang sahabat yang percaya loh sama mimpi teman-teman, bahwa teman-teman tuh bisa loh jadi presiden STEM. Di luar sana orang nggak percaya. Karena kenapa? Saya juga ngerasain kok, saya ngerasain di ghosting, ya kan? Saya ngerasain di PHP-in. Emang disangka kalau dokter Ira nggak di PHP-in? Di PHP-in guys. Ya, dijelek-jelekin, difitnah, sama. Saya juga ngerasain. Makanya saya di sini ya untuk pengen bantu teman-teman. Benar-benar bisa berubah kehidupannya, menjadi lebih baik. Karena di luar sana banyak yang nggak percaya sama teman-teman. Jangan biarkan pencuri-pencuri impian itu ngambil impian teman-teman. Dan ini saya ngomong istilahnya, mungkin kalau saya ngomong cuma sama tim saya ngomong, itu kan enakan di lu gitu ya, kan royaltinya buat lu gitu. Enggak, di sini ada tim yang lain. Nah inilah kenapa kalau teman-teman mau tahu yang ada tadi. Yang mana? Ini. Atau tahu? Grand Y-nya nggak ada ya? Enggak. Tiganya. Oh berarti saya gambar aja. Ini bisa digambar ya? Bisa dihapus nggak tahu? Bisa, tapi mati. Bisa, tapi mati. Apa itu? Bisa. Oh. Oke. Jadi saya gambar 3 ya. Ada namanya Big Y, Strong Y, ini udah mau habis-habisan ya, udah mau habis waktunya. Sama Grand Y. Oke. Big Y ini tadi mau kerja dari rumah buat diri sendiri kan? Ya. Istirahat mau. Strong Y-nya banyak duit, pasti mau bantu keluarga kan? Iya. Bantu keluarga. Diri sendiri sama keluarga doang. Nih Grand Y. Indonesia sehat. Indonesia langsing, bersemangat. Ini gimana? Kenapa dulu Pak Ari ini pernah diminta untuk jadi pembicara, dia belum mau. Masih gendut betul, masih 100 kilo, gitu ya. Dan dia belum ngerasain nih betapa pentingnya punya berat badan ideal. Penting nggak sih teman-teman? Penting. Saya ada yang baru program 3 hari, ya, barakallahu fiha, dan itu semua dari Allah. 3 hari, selama 2 tahun dia sholatnya duduk. Dia 3 hari program, aduh, sedih banget. 3 hari program tuh dia benar-benar bisa sholat sambil berdiri. Bukan karena saya, bukan karena Herbalife. Mungkin karena memang Allah udah memberikan dia gitu ya. Yang kayak gitu kok nggak mau diceritain sih? Yang kayak gitu kenapa nggak mau dibagi? Jangan dengerin orang-orang yang negatif gitu loh. Herbalife ini buat kalian yang bersyukur ketemu sama Herbalife. Kalau nggak bersyukur ya udah skip. Tapi banyak orang luar sana yang seperti saya, yang merasa sangat bersyukur, merasa ini sebuah berkah, dan kami mencari orang-orang itu. Jadi kalau kalian tidak merasa, please skip. Dan sampaikan sama orang yang mungkin sedang membutuhkan.
Bener. Ini grand why kita. Kalau teman-teman cuma nyari ini cuma dapat apa yang teman-teman cari. Ya di supervisor, dapat kan? Bisa kerja di rumah, uang dapat kan? Bisa bantu keluarga dapat kan? Tapi kami presidensi rata-rata grand why. Udah nggak mikirin diri kita sendiri lagi. Kalau mau mempercepat jalannya ke presidensi, belajar untuk punya grand why. Jadi bukan buat kita dan keluarga aja, buat Indonesia yang kalau bangun tidur kakinya sakit-sakit, yang kalau jalan sedikit sesek, yang kalau sholat nggak bisa sempurna rukunya. Please, boleh kalian mau pakai cara apapun boleh, tapi kalau udah mentok cobain dulu Herbalife itu, cobain. Ya, jadi punya grand why kita apa? Indonesia sehat, Indonesia langsing, Indonesia bersemangat. Semuanya bersemangat kok. Ya, udah. Yang kalau mau skipnya cepet ke sini, dan ini nggak bisa bohong. Ini harus jujur datang dari hati. Jujur datang dari hati. Kalau orang yang udah begini nih mikirnya nih, ini nggak akan merasa sakit hati kalau ditolak, ya kan? Nggak akan merasa sakit hati kalau di PHP-in, nggak akan merasa sakit hati kalau timnya kabur. Betul. Sebagai presiden tim, saya mau share, gitu ya. Teman-teman kehilangan customer itu bukannya kami nggak ngalamin, bukannya dokter Ira yang dua-duanya dokter katanya banyak orang yang mau tidak ngalamin, kami ngalamin. Bukan hanya customer, kami kehilangan Getim. Getim, kebayangan Getim loh hilang. Ya kan? Kalau ditanya kenapa? Ya karena mereka melanggar etika. Sebagai pemimpin kita cuma bisa ngasih tahu, emak sama bapak itu cuma bisa ngasih tahu, right? Gak bisa kan kita, apalagi anak orang, anak kita sendiri aja kadang-kadang kalau dia keluar jalur kita nggak bisa paksa, ya kan? Nah ini kalau nggak karena grand why ini, makan aja sakit hati terus. Tapi enggak, saya coba fokus. Oke, saya fokusnya pengen bantu orang. Saya fokusnya pengen bikin Indonesia sehat. Saya fokusnya pengen bikin ibu-ibu ini yang tadinya nggak punya energi. Saya pengen fokusnya menjadi membantu ibu-ibu yang tadinya udah nggak dilirik suami jadi dilirik suami. Fokusnya ke situ. Jadi apapun yang terjadi kita nggak ada masalah, ya kan? Mau orang mikir apa tentang kita itu sih masalah mereka, right? Mau dibilang gila jualan melongo, biarin aja, ya. Lalu ujung-ujungnya jualan, iya biarin aja, ya. Kalau kita udah niatnya begini, ya biarin aja dia mau ngomong apaan juga. Kadang-kadang kan kita mundur cuma gara-gara dia bilang, yang ujungnya jualan gitu kan. Ya bagus gue jualan sambil bantuin lu. Ya. Kan kita cuma di dunia ini cuma ada jualan beli kan. Kalau nggak jual kita beli. Jadi dokter juga saya jual kok. Saya jual jasa. Betul? Dan alhamdulillah sampai sekarang sih saya kalau ada yang konsul saya gratis terus. Paling saya suruh beli obat aja ke apotik. Terus kalau konsul selalu gratis dari dulu. Makanya saya punya bisnis. Supaya nggak cari duit dari pasien, ya. Nah ini dia. Nih, ini harus dipoto, diresapi, dibaca, ditulis, pokoknya terserah deh. Pokoknya ini penting banget. Ini ada angka-angkanya, ya. Ini ada levelnya. Nanti saya kasih tahu level mana yang bisa sampai ke presidensi. Nah, ini masih berhubungan dengan grand why kita. Ya. Kenapa masih ada dia di situ sih kan gue jadi nggak bisa baca. Pokoknya kemarin pas foto suruh minggir dulu ya. Oke. Karena saya nggak mau ngarang yang di bawahnya itu saya nggak tahu apa ya. Lupa saya. Nah kita mulai. Nah kita biasanya kalau mau mulai usaha takut, right? Takut. Nah itu ada di level
100. Ya. Abis takut kita timbul, aduh kok pengen ya. Aku nggak bisa nih dalam keadaan seperti ini terus. Ya, mulailah kita punya hasrat untuk berubah. Ini yang nggak ikut BBC cuma Kak Viola ya. Kalau salah dikoreksi ya. Beneran kan? Belum dengar, udah bilang bener. Ya karena kita harus saling koreksi ya. Kan ada 2 kepala lebih baik daripada 1 kepala. Itu prinsip saya. Makanya saya nggak pernah masalah kalau ada yang mau koreksi, saya salah nggak ada masalah ya. Nah, nanti setelah itu kalau hasratnya tidak terpenuhi, kita akan timbul marah. Ini energi kita loh, yang membuat seseorang ini bergerak, gitu ya, melakukan perubahan. Marah ada di 150. Nah, abis itu dia merasa dirinya, oh, ya kayak tadi lah, kayak saya lah ya, kayak gampang kan mau nyontain diri sendiri ya. Oh dokter gitu lah, ya punya kebanggaan di sini, merasa berbangga diri. Ini emosi, ini levelnya masih di ini ya. Kalau dapat gini ya, ini langsung mundur teratur nih. Ini emosi-emosinya nih. Kalau kita udah di sini punya keberanian, barulah kita mulai bisa konsisten melakukan, bukan konsisten sih, mulai melakukan perubahannya. Oke, abis itu mulailah timbul otomatisasi namanya. Kalau pertama kita negur orang, itu kan perlu keberanian ya. Tapi setelah 2, 3, 10 kali itu udah otomatis. Ya, jadi mulut kita tuh sudah otomatis ketemu manusia, dia langsung negor. Refleks. Kalau udah otomatis itu gampang. Analoginya gini, di sini siapa yang bisa bawa Honda? Rata-rata bisa bawa Honda ya. Itu waktu pertama belajar Honda repot gak? Kapan ngerem, kapan ngegas? Iya. Sekarang sambil telepon bisa? Bisa. Itu udah otomatis. Gas terus. Pengen nggak otomatis negor orang kayak gitu? Pengen. Iya kan? Otomatis ngejelasin ke orang kayak gitu. Ini masalah kebiasaan aja. Tapi kalau udah lama nggak bawa motor, kagok nggak? Lama. Ya, kemudian nanti kalau udah lebih tinggi lagi levelnya, ya level hatinya itu kita mulai rela, ya apapun yang terjadi udah kita ikhlasin aja, ya. Kemudian menerima akal budi. Nah kalau sudah sampai ke cinta, ini presiden tim dia harus punya cinta, benar. Kalau enggak kelakuan timnya, masya Allah, tabarakallah. Benar. Dan itu kita nggak bisa kalau kita nggak bener-bener punya cinta yang banyak, susah. Ya, berapa banyak dari teman-teman yang mungkin punya customer yang istilahnya pengen dibilang nggak terima kasih banget sih lo, udah bimbing lo kayak begini gitu ya. Karena kayak gitu. Level customer baru. Itu nggak bisa teman-teman. Cintanya harus lebih besar. Artinya ketika mereka begitu ya kita pahamin. Kayak anak lah, kayak ibu lah sama anak. Banyak orang kalau kita sama anak kan meskipun dia salah, ya nggak semua orang tua juga sih. Kadang orang tua juga kalau anaknya yang istilahnya tuh anaknya nggak sesuai keinginan dia juga marah ya. Nah sebenarnya orang tua juga perlu ini level cinta. Kalau dia mau bener bisa membimbing anak-anaknya. Jadi apapun yang dibuat anaknya, ya dia maafkan. Ya kalau dia kesulitan dibantu. Oke. Setelah itu kalau bisa di level pencerahan, itu pencerahan tuh gini. Setiap orang ngomong sama dia, orang tuh merasa tercerahkan. Kalau saya sih belum sampai level situ ya. Kalau gue saya udah jadi founder circle kali. Ya. Jadi kalau setiap orang ngomong sama dia, jadi itu berkumpul, cinta, ya, kemudian pengalaman, ya, kemudian ilmu, ya, yang cukup untuk membuat orang tuh waktu ngomong langsung tercerahkan gitu loh, gitu ya. Oke, ini kira-kira ada yang mau ditanya, ada yang nggak paham nggak dengan ini? Kenapa sih saya jelasin ini? Artinya kalau emang mau cepat sampai ke presidensi, bikuannya ganti Grand White.
ininya, attitude-nya ganti di level cinta. Kalau belum bisa berlatih sampai ke level itu. Sanggup? Masa ya? Saya aja nggak sanggup. Ya. Kalau sanggup pasti udah presiden ya. Betul? Lawang baru diuji sampai 1-2 customer aja kelakuannya kayak kriminal gitu. Emosi? Iya enggak? Iya. Maka jangan bilang-bilang, iya benar, saya usahakan itu benar. Tapi benar-benar itu. Rata-rata kalau ngomong sama presiden Steve kami itu, kalau ngomong sama presiden Steve, ya. Iya, kami kan nggak mungkin menceritakan apa istilahnya kesulitan kami gitu kan. Tapi kalau kami tuh udah saling pandang aja udah, I feel you gitu ya. Mereka sampai ke level itu pasti merasakan apa yang kita rasakan. Siapkan dirinya untuk menghadapi hal seperti itu. Kehilangan customer, tidak dihargai customer, kehilangan tim gitu ya, itu adalah bagian perjalanannya. Memang lewat situ. Harus dijalanin. Kuat enggak kuat? Kalau mau presidensi ya begitu. Ya, saya yang belum bisa ngebayang kehilangan presidensi. Naudzubillah min dzalik, sedih banget tuh sampai kehilangan presidensi. Dan ada orang-orang founder circle itu kan kehilangan presidensi. Ya. Oke. Udah, Bang. Selesai? Ya, ini dia. Jadikan kita itu matanya mata Lebah. lebah. Ada yang paham dengan gambar ini? Maksudnya, Mas? Pernah dengar sih dok, kalau yang mata lalat itu kemanapun walaupun dia hinggap di tumbukan bunga atau tempat yang baik sekalipun, dia akan tetap mencari sampah. Nah, ulang lagi Kak. Saya mau ulang sampai 5 kali kayak sholat. Kalau mata Ini dari persepsi mata lalat. Sekarang kakak mau jelasin dari mata lebah, oke silakan. mata lalat kan Bu? Enggak, bedanya mata lalat mata lebah. Kan masihnya menjelaskannya mata lalat. Mata duitan. Kan kemarin ada di training. Pas di sini kalau ke toilet. Tidur bilang aja. Enggak ya, ya ini mau kepepet banget nggak bisa. Oke, bisa. Kalau apa Mbak? Mata lebah yang bagus-bagus. Soalnya Yang kalau indah-indah. sampah, yang indah-indah. Yang indah-indah. Soalnya dia kan kalau lebah kan memang Nyarinya bunga. bahannya, itu kan bunga yang bagus-bagus. Meskipun nanti lihat tong sampah, dilihat nggak? Enggak. Ulang lagi Kak. Kalau mata lalat itu fungsinya kayak gimana? Ngulangin yang abang itu ngomong Oh, aja. gitu. Kalau mata lalat itu Fungsi dulu dah. Kakak denger kayak tadi. bunga dia akan tetap mencari sampah. Meskipun sekelilingnya baik, dia tetap fokus melihat Sampah. Jangan sampai kita yang gitu ya. Oke, ulang lagi, berarti dia. Kalau mata lebah, dia lebih suka sama yang cantik-cantik. Itu makanya madunya betul-betul manis. Meskipun lewat sampah dia nggak akan mampir gitu ya. Dia nggak bakalan mau. Ya. Dengan redaksi yang berbeda, intinya tetap sama. Ya, jadi jangan sampai kita punya mata lalat yang dilihat jeleknya orang aja. Ya, jangan. Lihat punya mata lebah. Jadi yang kita lihat yang bagus-bagus aja. Ya. Kalau mau dibilang ambil yang baik, buang yang buruk, itu jelas. Nah, jangan dilihat pokoknya yang buruk dah. Ambil yang baik-baik aja. Oke, habis Bang? Yeay.